sudut pandang kita. Didukung oleh Oke, kembali lagi di POV. Nah, sahabat Eljon, kali ini kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari live chat YouTube Eljon TV Live. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, kita langsung saja bacakan ya. Siap. Oke, pertanyaan pertama. Oh, ini pertanyaan untuk Ibu Flora dari Desi. Bagaimana perjalanan Bu Flora dalam membangun bisnis dan tantangan apa yang pernah Bu Flora hadapi sebagai seorang perempuan? Oh, oke. Bagaimana perjalanan saya dalam membangun bisnis dan tantangan apa yang saya hadapi sebagai seorang perempuan? Baik, perjalanan saya dalam membangun bisnis, sebenarnya saya tidak pengen jadi pebisnis. Bahkan pernah bikin vow, apa sih bahasa vow ya? Ikrar gitu, ikrar kalau saya nggak akan pernah jadi pebisnis, pengusaha. Karena waktu itu dosen S2 bisnis saya, begitu dosen saya bilang kalau orang menjadi pengusaha itu banyak masalahnya gitu. Jadi ya siapa yang mau hidup dengan masalah. Nah, tapi singkat cerita, akhirnya saya sampai di sebuah poin di mana saya sepertinya harus membuat sebuah usaha. Ini bagian dari panggilan hidup yang Tuhan berikan ternyata. Gitu. Jadi ya saya harus masuk dan saya harus meninggalkan keinginan saya untuk hidup tanpa masalah banyak, karena saya kira banyak masalah ntar gitu, tapi ada siap lah gitu kan. Nah, tapi ternyata ketika memang kita mentaati apa yang Tuhan berikan, ternyata benar-benar tidak separah yang dikira. Gitu. Tuhan memang benar-benar menyayangi. Nah, dan yang saya masuki kan benar-benar hal yang sebenarnya saya bukan engineer ya, saya bukan engineer, saya adalah edukator, saya memang manajemen gitu, tapi saya punya suami yang engineer. Nah, beliau lah yang menjadi otaknya kalau misalnya mau ada project gitu ya. Tapi karena saya adalah pemimpinnya di sini, jadi mau nggak mau saya harus ya terlibat dalam semuanya. Nah, tantangan yang saya hadapi seringkali ya berhadapan dengan perspektif atau kebiasaan engineering yang udah ada di Indonesia selama ini, yang biasanya memang fokusnya bukan hanya menyelesaikan masalah, tapi kayak melakukan apa yang bisa dilakukan. Gitu. Lalu ketika, jadi sepertinya ini kayak ada janjian yang nggak terlihat gitu ya, sehingga semuanya berpikirnya dengan cara yang sama. Saya yang nggak punya latar belakang engineer gitu, tapi kan saya mengerti sistemnya, saya mengerti tujuan utamanya, saya mengerti esensi yang mau dipecahkan dalam sebuah isu dalam klien gitu. Nah, saya datang dari frekuensi yang berbeda, datang dengan solusi yang berbeda juga, yang kadang-kadang di meja meeting itu dipandang sama para engineer itu sebagai ajaib banget gitu. Ajaib banget sih mikirnya gitu. Dan emang itu juga bikin jadi ini bener apa enggak ya atau gimana kayak gitu. Tapi ketika saya jelaskan esensinya kan begini ya. Ini kan esensinya, bener apa enggak ini esensinya? Saya bilang iya sih itu esensinya. Ya udah kalau esensinya begini, kita selain dengan cara begini aja, kenapa mesti pakai yang begini begitu gitu. Baru mereka melihat iya juga ya gitu. Nah, hal-hal seperti ini ya terjadilah pada berbagai hal yang awalnya memang saya tentu saja dianggap nggak tahu apa-apa gitu. Orang yang harus dihormati karena punya posisi gitu ya. Tapi sebenarnya nggak tahu apa soal ini gitu. Tapi ketika saya membuktikan bahwa ya yang nggak tahu apa-apa ini ternyata bisa loh punya ide-ide yang out of the box dan ternyata bisa menghasilkan di sana. Kita punya beberapa teknologi yang sebenarnya awalnya nggak ada di Indonesia, berhasil dibawa karena saya bilang, loh kita kan butuh alat yang seperti ini, masa nggak ada alat seperti ini di dunia gitu. Lalu yang gitu saya baru nyari alatnya, ada apa kok? Ada ternyata gitu. Di Indonesia nggak ada, hanya karena sebuah cara berpikir yang berbeda, yang memaksa yang lain untuk berpikir keluar dari yang koridor-koridor biasanya. Ada barangnya gitu, ada teknologinya, ternyata ada, terpanggil datang ke Indonesia karena ini. Iya. Kira-kira begitu. Wah, berarti Bu Flora nih sering bikin gebrakan baru nih sepertinya di perusahaan. Sengaja ya. Sangat suka memberikan ide-ide. Yes. Ya, kadang orang lain tidak terpikirkan ide tersebut, tapi udah terpikirkan oleh Bu Flora. Itulah the power of woman itu ya. Benar. Itu wah luar biasa sekali Bu Flora. Oke, kita next lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk Miss Yo. Miss Yo, apa tantangan terbesar yang Miss Yo hadapi dalam perjalanan di dunia pageant? Ini pertanyaan dari Kezia.
Oke, terima kasih Kesia untuk pertanyaannya. Kalau boleh jujur, ini adalah pengalaman pageant pertama saya ya di dunia Miss Chinese Indonesia ini. Tantangan terbesar itu kalau menurut saya pribadi adalah diri saya sendiri. Diri saya sendiri. Kenapa? Karena terkadang diri kita ini tanpa kita sadari, terkadang ada sisi yang terlalu mudah untuk menyerah, seperti itu. Kemudian kadang juga ketika kita melihat orang lain dengan penampilan yang lebih luar biasa, kita merasa kurang percaya diri. Nah itu sebenarnya kan itu tantangan. Terkadang musuh dalam diri kita, di dalam kita menghadapi sesuatu itu bukan orang lain. Bukan misalnya ketika saya terjun dunia pageant, bukan teman-teman pageant saya yang menjadi musuh tantangan saya, tapi adalah saya sendiri. Benar-benar inner kritik diri sendiri. Bagaimana kita bisa melawan itu semua? Karena ketika kita bisa melawan diri kita sendiri, kita sudah selangkah lebih menang dari kita yang kemarin gitu. Karena bagi saya di dunia pageant itu kecantikan itu bukan hanya dari fisik, tapi adalah bagaimana inner beauty kita bisa kita pancarkan dan bisa bermanfaat untuk banyak orang seperti itu. Setuju, luar biasa Miss Yul. Jadi memang setuju, saya pun setuju bahwa sebenarnya musuh terbesar adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Karena bisa jadi karena diri kita kita memasukkan hal-hal yang negatif ke pikiran kita, itu yang membuat kita terkadang nggak mau berani mencoba ataupun gagal gitu. Benar. Karena saya pribadi, saya sangat percaya dengan kekuatan pikiran loh, Miss. Karena jujur saya pernah nih praktek gitu kan, karena saking kita penasarannya. Misalnya nih saya berpikir sesuatu hal yang negatif seperti itu ketika saya bangun tidur seperti itu ya. Kadang kita melewati hari itu benar-benar dengan keadaan yang kurang semangat. Tidak bahagia begitu, kemudian mood kita juga gampang switch gitu ya, gampang switching gitu. Nah tapi ketika kita memulai hari kita, ketika kita bangun tidur, kita berpikir sesuatu yang positif, bahwa saya bisa melewati segala hal yang terjadi pada saya hari ini. Saya percaya bahwa saya memiliki kekuatan dan saya yakin apa yang ingin saya kejar saya bisa mencapainya. Maka hari itu kita benar-benar full kita lewatin dengan rasa yang percaya diri, semangat, rasa bahagia seperti dan itu. Dan itu pilihan kan? Itu pilihan karena perasaan. Betul, kan? Itu pilihan, benar sekali Bu. Saya setuju sekali. Ya, kitalah yang memutuskan, bukan orang lain. Nah, kadang tuh ternyata banyak orang yang berpikir bahwa saya bisa sukses karena orang ini support saya. Kadang ada gitu ya, mungkin dengan teman-teman yang di dunia pekerjaan misalnya, atau di keluarga atau seperti apa. Kadang ada yang berpikir gara-gara dia nih saya tidak bisa, saya menjadi halangan, padahal halangan terbesarnya itu adalah diri kita sendiri. Sebegitu besar mindset itu ya, dampak dari mindset tersebut ya. Sangat-sangat luar biasa. Wah, oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya karena lumayan banyak pertanyaan yang masuk nih. Untuk Bu Flora dan Miss Yul. Apakah pernah ada momen di mana Anda merasa ingin menyerah dan bagaimana cara Anda bangkit kembali? Mungkin boleh dari Miss Yul. Thank you. Pasti ada. Rasa menyerah itu pasti ada. Tapi ketika saya merasa lelah, down, karena setiap manusia saya yakin semangat apapun dia menjalani hidup, menjalani tantangan, pasti ada masanya dia merasakan down. Pasti ada itu. Nah, kalau saya pribadi ketika saya merasa down, Miss, saya akan berpikir kembali, buat apa sih saya berjuang? Buat apa sih saya melangkah sampai detik ini? Why saya apa nih? Saya berjuang untuk apa? Untuk siapa dan kenapa? Nah, itu yang membuat saya akhirnya semangat kembali. Nah, kebetulan karena saya sangat suka nyanyi ya. Jadi ketika saya down, saya mengembalikan semangat saya tuh dengan bernyanyi lagu Mandarin. Lagu Mandarin luar biasa sekali, Miss Yul. Karena kebetulan dari kecil hobinya lagu Mandarin. Sangat senang sekali bernyanyi lagu Mandarin. Jadi ketika saya merasa down, saya akan bernyanyi. Karena dari lagu itu sebenarnya ada makna-makna yang disampaikan. Karena ketika kita bernyanyi itu bukan hanya sekedar kita memberikan mengeluarkan suara yang merdu untuk didengar, tapi kita menyampaikan sebuah pesan.
Nah, itu yang saya pelajari dari lagu-lagu Wow, seperti wow. itu. Kalau dari Betul, Miss Yu betul. berarti ini tadi apa? Bernyanyi ya untuk Iya, mengalihkan rasa mengalihkan, down itu ya. benar. Dan balik lagi why-nya kenapa? Why-nya kenapa? Why-nya kenapa? Benar. Gitu. Wah, luar biasa sekali. Kalau dari Bu Flora, Mantap, mantap. Baik, kalau dari saya, kalau pertanyaannya pernah nggak mengalami masa pengen menyerah ya? Nah, saya sih begini, saya punya konsep bahwa kita itu memang diarahkan Tuhan untuk selalu naik dan nggak pernah turun. Betul. Nah, untuk naik itu membutuhkan kapasitas mental, intelektual, sosial dan lain-lain yang makin besar, makin besar. Ya. Nah, biasanya kalau orang sampai di titik di mana dia bilang dia mau menyerah, itu sebenarnya dia itu sedang di stretch sama Tuhan sampai di kapasitas dia yang terbesar saat itu. Iya. Sebenarnya itu yang terjadi. Ya, ya, Jadi dia kayak ngerasa situasi yang ada di luarnya dia itu lebih besar dibanding kemampuan dia. Betul. Jadi kayak pengen nyerah aja. Padahal sebenarnya dari perspektifnya Tuhan, no, kamu tuh lagi sedang menuju ke level yang berikutnya. Wah, Betul, luar kan? biasa. Betul, betul. Iya, iya, iya. Bukan Setuju. waktunya untuk menyerah justru. Iya, setuju, Salah- setuju. Salah Iya, timing iya. gitu. Nah, saya udah mengerti konsep itu, jadi saya tidak percaya kalau saya bilang, kalau saya misalnya merasa capek atau negatif ya, pokoknya Ya. kayak gitu, saya biasanya udah tahu kalau saya sedang berpikir salah ini, saya sedang salah berpikir ini, saya fokus sama apa ya barusan ya, kok bisa negatif begini ya, gitu. Biasanya saya begitu, Iya, iya. jadi biasanya saya nggak akan lama-lama ke arah yang negatif itu, saya akan langsung, oh iya, jadi gue mikirnya begini, nah, walaupun saya tidak mengerti kenapa ini salah, karena kayaknya bener gitu ya, karena kan kita pengennya bener ya, Iya, iya. tapi kalau bener bikin menderita atau bener bikin menyerah, ngapain bener? Mendingan salah aja, ya kan? Gitu kan. Jadi ini salah, Setuju, walaupun ini kayaknya bener, ini salah. Ya. Nah, dan jadi saya yang bikin saya bangkit kembali adalah karena saya kembali lagi akan ingat, emang ini tentang siapa sih? Perjalanan ini tentang siapa sih? Emang ini tentang saya? Kan bukan kan? Ini kan tentang tugas atau ini kan tentang panggilan yang sedang saya jalanin. Wow. Masa Tuhan mau sih masa saya kalah atau nyerah Iya. atau berhenti di sini? Pasti nggak, Ya. pasti nggak mau kan? Ya. Jadi ini kan tentang Tuhan sebenarnya. Nah, kalau ini tentang Tuhan bukan tentang saya, maka kemampuan yang dibutuhkan untuk saya bangkit dan maju dan naik lagi pasti diberikan lagi. Wow, Gitu. luar Jadi, biasa. Ya. kalau kita keluar dari kita sendiri, sebenarnya kita lebih kuat lagi. Betul, Yang betul, bikin setuju kita banget. lemah tuh karena kita pikir ini tentang kita, Ya. tergantung kita. Nah, kalau saya ketika saya ingat ini bukan tentang saya dan juga bukan untuk saya, untuk Tuhan dan untuk Tuhan, kayak gitu ya biasanya kerja untuk dia dan lain-lain. Saya malah mendapatkan kekuatan yang lebih besar lagi. Wow. Nah, dan sama kayak Mbak Juliana nih yang cantik ini gitu. Sama, saya juga, cuman saya juga suka nyanyi. Wah, dua-duanya penyanyi nih ya. Boleh karaoke bareng. Apa kita karaoke di sini? Nanti selesai POV mungkin boleh kita karaoke. Saya dihadapi dua orang penyanyi di sini ya. Betul. Jadi kita sama nyanyi, cuman saya lagu bahasa Indonesia dan Inggris aja sih. Belum bisa lagu bahasa Mandarin. Iya. Nah, tujuan saya nyanyi adalah untuk memfokuskan pikiran saya ke sebuah pikiran yang akan membuat naik. Betul. Saya setuju Gitu. banget. Karena kalau dalam nyanyi itu kan kita akan mengulang-ulang sebuah lirik Betul. dengan irama yang teratur gitu, nafas yang teratur. Itu sebenarnya adalah bentuk hipnotis ke diri sendiri untuk fokus kepada yang ini aja, lupain yang lain, fokus ke ini aja. Dan itu benar, emang harusnya kita fokus kepada pikiran yang benar. Benar. Ketika itu diulang-ulang sampai boom semuanya berubah dalam jiwa kita. Habis itu ntar kita bingung, kenapa tadi gue pengen nyerah ya? Perasaan Baru sadar ya. Iya, benar-benar Sadarkan kembali gitu. Iya, setuju Gitu ya. banget sih. Karena saya pribadi, saya pernah merasakan nih Miss, ketika saya negative thinking ya, ketika kita bernyanyi itu seperti yang tadi Bu Flora mengatakan ya, ketika kita mengulangi sebuah bait irama itu sendiri, itu jatuhnya seperti kita melakukan hipnoterapi terhadap diri kita sendiri. Karena ternyata saya pernah baca buku yang mengatakan bahwa ternyata dunia alam bawah sadar kita itu 95% lebih kuat. Yes, correct. Sedangkan alam sadarnya kita itu sebenarnya cuma 5%. 5-8%. Berarti kan kita bisa mengendalikan diri kita untuk keluar dari out of the box begitu ya. Nah, itu yang kadang saya, wah ternyata kekuatan pikiran Pikiran sadar bawah kita sadar. ternyata cuma Kecil 5%, kecil sekali. Sedangkan kekuatan alam bawah sadar kita itu sangat luar biasa. Betul. Nah, terkadang hal-hal yang membuat orang lain tidak bisa keluar dari apa yang dia hadapi karena mungkin belum sadar dengan kekuatan alam bawah sadar itu. Iya.
atau pikiran bawah sadarnya lah yang terus-menerus betul. mengulang pikiran Betul, yang betul. sama tanpa dia sadari. Betul. Jadi bernyanyi itu menurut saya satu hal atau satu cara untuk kita kembali ke dunia alam bawah sadarnya kita. Iya, diperbaiki di sana. Diperbaiki di situ. Karena dari lirik itu kita kan kalau kita bernyanyi nih Miss, pasti kan kita akan merasakan Yes. makna-makna Yes. dari bait setiap Yes. bait dari lagu Betul. tersebut. Nah, dengan seperti itu alam bawah sadar kita ketika kita berirama, kita bernyanyi, dia akan apa ya? Jatuhnya seperti memberikan efek kepada pikiran kita Iya. bahwa ini loh yang kita mau. Iya, betul. Nah, itu jadi kekuatan baru. Itu yang saya pelajari sih. Ya, begitu sangat berdampaknya apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita. Betul. Sekuat itu. Sekuat sebenarnya. itu, Oh. benar. Jadi memang harus berhati-hati ya. Oh, dari Sangat. pemilihan lagu pun juga harus berhati-hati ya. Hati-hati Kayak dengan apa yang membuat kita merasa sebenarnya. yes, Karena setuju. emosi itu bahasanya pikiran bawah sadar. Saya belajar ini soalnya. Iya, the powerful of thinking big. Keren, The keren, power of keren. thinking big. Wah, keren sekali. Oke, thank you sahabat Eljon untuk pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dan jawabannya sangat inspiratif sekali. Ternyata Bu Flora dan Bisi adalah seorang penyanyi ya sahabat Eljon ya. Abis ini kita karaoke bareng kali gitu ya. Harus Oke, dong. sahabat Eljon, setelah ini kita akan mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi nih bersama Bu Flora dan Miss Phil. Tapi jangan kemana-mana, sampai tayangan berikut ini. POV Sudut pandang kita. Didukung oleh